semuanya, perkenalkan nama saya Sevilla Gustiani Ramdan dengan NIM C24012310206 dari kelompok 2 Praktikum Biologi Perikanan sesi pagi. Di sini saya akan mereview apa aja sih yang saya lakuin hari ini di praktikum minggu kelima Biologi Perikanan. Nah, teman-teman semua, di sini kita masih dalam tema yang sama ya, masih tema reproduksi. Namun ini sebenarnya ada lanjutan dari praktikum yang kemarin. Hari ini kita belajar mengenai diameter telur. Nah, seperti yang kita tahu bahwa reproduksi ini itu kemarin juga udah dibahas, kalau misalkan reproduksi ini tuh cara makhluk hidup untuk berkembang biak, memperbanyak keturunan supaya nggak punah, mempertahankan populasinya juga. Nah, reproduksi ini tuh kemarin kita udah belajar tentang indeks kematangan gonad, tingkat kematangan gonad. Kayak ini kalau gonadnya warna putih susu atau merah, ini jantan apa betina ya. Ini kalau misalkan gonadnya mengempis atau enggak, itu maksudnya ke TKG berapa ya. Dan kita juga kemarin udah tahu mengenai frekuensitas tersendiri ya. Kita belajar menghitung frekuensitas kemarin. Nah, dilanjut hari ini kita belajar mengenai diameter telur. Secara singkatnya itu, diameter telur itu ukuran panjang sebuah telur yang diteliti dalam sebuah mikroskop yang sudah tertera. Nah, kebetulan hari ini saya kebagian pegang mikroskop dan menurut saya dengan adanya mikroskop yang udah tertera itu menjadi kayak kita lihat telurnya tuh, lihat diameternya tuh lebih akurat dan lebih jelas gitu loh. Nah, kenapa sih kita harus tahu diameter telur? Dengan kita tahu diameter telurnya berapa, kita tahu tentang kondisi ikannya tersebut gitu loh. Apakah sehat, apakah gimana gitu loh. Dan kita bisa tahu kapan sih waktu pemijahan ikan itu. Nah, selain diameter telur juga kita belajar mengenai pola pemijahan. Nah, gimana sih pola pemijahannya gitu loh. Nah, pola pemijahan tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu total sponder dan partial sponder. Nah, untuk total sponder tersendiri itu tuh menurut yang saya tangkap itu kayak kalau total sponder itu dia memiliki satu titik puncak untuk pemijahan, dimana kayak kalau misalkan dijadiin grafik itu tuh dia cuman satu kali naik puncak gitu, satu kali pemijahan, dimana yang artinya titik puncak itu adalah titik dimana kita gak boleh untuk memanen ikan tersebut. Misalkan titik puncaknya si total sponder ini tuh kisaran diameter telurnya 39 sampai 40. Berarti di antara kisaran 39 sampai 40 itu gak boleh untuk dipanen gitu. Nah, yang kedua adalah partial sponder. Dari katanya sendiri itu parsial, berarti kayak berpart-part gitu loh. Nah, partial sponder ini tuh ikan tuh dapat memijah lebih dari sekali, misalkan boleh 2 kali, boleh 3 kali, tapi emang mostly 2 kali gitu loh. Jadi kalau digrafikin itu ada 2 kali titik puncak gitu loh. Dimana 2 kali titik puncak itu titik dimana yang kita seperti yang saya bilang tadi itu gak boleh dipanen gitu. Nah, langsung saja ke prosedur pengerjaannya. Nah, saat kita prosedur pengerjaannya tuh kita switch dari MSPI ke lab bioper. Nah, di lab bioper ini kita dikasih gonad. Nah, nanti gonadnya tuh kita bagi 3 seperti biasa, bagian anterior, middle, dan posterior. Nah, untuk ketiga bagian tersebut kita burai sampai kayak si telurnya nanti terlihat. Setelah ketiga bagian itu diburai, nah diburainya menggunakan aquades ya teman-teman, jangan lupa. Nah, setelah diburai kita pipet telur tersebut dan dimasukkan ke dalam kaca preparat. Ke dalam kaca preparat kayak dikira-kira gitu aja, kayak 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, dimana kemungkinan kalau misalkan si tetesannya itu harusnya lebih banyak telur daripada air ya teman-teman. Nah, setelah kita udah masukin ke kaca preparat, kita tutup kaca preparatnya, lalu kita identifikasi menggunakan mikroskop yang sudah ditera. Nah, nanti pas bagian yang megang mikroskop itu kayak kalian harus
uh, melihat jelas apa enggaknya si mikroskop, kayak mulai diatur-atur lagi gitu loh. Nah setelah dilihat kalau misalkan si telurnya tuh udah jelas kelihatan dari mikroskop bulat gitu, nah kita atur pola gitu loh, karena kita harus hitung diameter telur itu per bagian itu 75 kali teman-teman. Jadi kita harus menemukan 75 butir telur, lalu kita masukkan ke data gitu loh. Jadi kayak nanti dilihat ini diameter telurnya berapa gitu. Nah setelah masing-masing bagian anterior udah 75, dicari isi telurnya, dan middle juga, posterior juga. Nanti setelah kita mendapatkan data tersebut, nanti kita akan berlanjut ke analisis data yang akan dilanjutkan di minggu depan. Nah untuk hari ini tuh menurut saya tuh kayak seru, karena serunya tuh dimana, karena kita tuh kayak oh tahu ternyata bentuk telur ikan tuh emang bulat gitu loh. Selain yang bulat ada juga sih yang gak bulat, cuman kayak ya menambah pengetahuan aja sih. Terus kayak jadi tahu kalau misalkan mostly ukuran diameter telur tuh ada di range sekitar 35 mikrometer sampai ke 40-an gitu. Dan nanti dari data tersebut nanti kita tahu pola pemijahannya yang akan dilanjutkan minggu depan. Sekian micro teaching yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.